Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Nah, jadi kan ya kalau yang kita tahunnya banyak gitu kan. Dan Uma doakan teman-teman yang sudah menjawab salam Uma nanti besok ada rezeki yang tidak terduga datang. Didekatkan jodohnya, dimudahkan urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puja dan puji hanya milik Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kepada seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaatnya di Allah ya Rabbal Alamin. Muliakan lebih para alimin, para asatidz, para ustadz ustadzah, para habaib, para kiai, para guru, para ujah, para santriawan santriawati yang tidak mengurangi ta'zim saya, juga yang menghormati kepada seluruh jajaran admin pengurus Majelis Ta'lim Shahibul Kahfi, founder, show founder, dan pengurus jajaran admin lainnya yang insya Allah senantiasa Allah muliakan, Allah balas kebaikannya. Amin. Tidak lupa juga kepada seluruh hadirin, akhwatu fillah, ikhwatu fidin, yang Uma cintai dan yang Uma banggakan. Alhamdulillah berkat kudrat dan iradatnya Allah kita bisa berjumpa ya di room ini ya, walaupun secara virtual, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita di dalam menimba ilmu yang insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita hadir bisa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman udah pada siap belum nih untuk dengar kajian pada malam hari ini? Siap, Uma. Ini Uma masih bingung ya, Gemetnya kok nggak bisa apa ya, reactionnya itu kayak nggak nongol di sini. Padahal udah di update tapi nggak nongol-nongol, udah hampir lama, udah 2 tahun ya kesini pakai Gmail nggak pernah nongol. Kenapa itu? Malu-malu, Oh bisa begitu ya? Malu-malu dia. Ya kayak berasa horor aja jadinya gitu kan. Uma kirim love tapi kalian nggak ada gitu, nggak ada nongol. Oke baik teman-teman, sedikit pantun ya. Jalan-jalan ke kota Bekasi, cakep. lewatnya ke stasiun Gambir. Cakep. HP lobet, kita panik isi. Masa kapan kita zikir? Aduh, ngelucut banget. Buah mangga, buah kedondong. Cakep. Jatuh ke tanah dimakan ayam. Cakep. Notif dari gebetan langsung ditolong. Notif azan pura-pura nggak paham. Aduh, singkiran mau. Ke pasar beli kain sutra. Cakep. Di tengah jalan ketemu Pak Jaja. Waduh. Allah nunggu kita di sepertiga, masa kita betah buat dosa aja. Oke, terakhir.
Burung nuri, burung cendrawasih. Cakep. Terbang tinggi ke atas awan. Kalau hati rindu kekasih, kenapa sama Allah malah diabaikan? Aduh, Masya Allah. Oke, ya. Jadi teman-teman malam ini kita obrolin itu ya. Kita obrolin itu mengenai pantun tadi ya, sebagai bentuk mukadimah pembukaan aja tadi ya. Nah, baik teman-teman akhwatu fillah, ikhwatu fidin nih. Insyaallah kajian kita malam hari ini ya, ini lebih kepada self healing ya. Temanya yaitu tadi ya, rindu yang terlupakan. Allah menunggu kita untuk pulang, menunggu untuk pulang nih kita. Teman-teman, ya. Sekarang Uma mau nanya. Kapan terakhir kali kita ini ngobrol sama Allah? Kapan terakhir kali kita ngobrol sama Allah? Boleh jawab di kolom komentar. Ya, baik. Ya. Kapan terakhir kali kita ngobrol sama Allah nih? Ya, Masya Allah. Baik teman-teman, ini ada beberapa pembahasan yang memang sudah Uma siapkan, sudah Uma susun. Ya, jadi nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Ya, dan yang pertama tadi bentuk mukadimah ya, pantun dan juga sebagai pembukaan aja tadi ya. Pertanyaan tentang kapan terakhir kali kita ngobrol sama Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan pertama yaitu tentang apa nih? Tentang cek koneksi hati kita. Ya. Cek koneksi hati nih, teman-teman. Ya. Coba kita buka screen time kita. Aplikasi apa yang masuk ke top 3 kita nih? Kira-kira. Ada nggak Al-Quran? Ada nggak aplikasi Muslim Pro gitu? Kayak aplikasi-aplikasi yang memang bermanfaat lah untuk kita. Apa nih kira-kira yang masuk top 3 di HP kita? Ada nggak Quran masuk? Jadi kita is breaking dulu. Ya, audit HP kita 1 menit. Ini pertanyaannya cukup dijawab dalam hati aja. Nah, setelah itu coba sekarang kita cek galeri. Cek galeri kita. Foto selfie kita ada berapa? Foto tulisan Allah ada berapa? Nah, jawab, tanya pada diri sendiri ya, jawab. Kemudian teman-teman, ya, poinnya adalah kenapa Uma tanya seperti ini? Karena kita itu sebenarnya enggak anti HP. Ya, kita ini enggak anti HP, tapi kita diaudit sama kita. Udah imbang belum ya dunia akhiratnya? Nah, seperti itu. Ya. Dan Uma memang sengaja membahas tema ini karena memang langsung langsung diarahkan kepada anak-anak muda Gen Z ya khususnya. Karena kalian kayaknya lebih demen-demen tema yang seperti ini. Kalau bahas-bahas tema yang tajam-tajam nanti cepet ngantuk. Ya nggak kan Nurul? Ya. Jadi kenapa Uma bahas ini? Karena generasi Gen Z itu generasi yang paling terhubung. Maksudnya gimana terhubung? Wifi 24 jam. Ya, kalau yang di rumahnya punya wifi. Kuota full. Misal. Tapi problemnya, kok banyak banget di antara kita, walaupun wifi udah 24 jam, walaupun kuotanya full, tapi suka ngerasa hampa. Nah, pernah nggak kita merasa hampa, merasa cemas, merasa kosong? Pernah nggak? Pernah. Kenapa? Apa jawabannya? Ya, jawaban simpelnya adalah karena kita connect ke semua orang. Kecuali kepada yang menciptakan kita. Itu jawabannya.
Kita ini kalau kepada orang selalu connect, nyambung. Tapi ke Allah sering error, terputus koneksinya. Nah, jadi malam hari ini kita enggak bahas dosa, ya kita enggak bahas dosa, tapi kita bahas rindu yang memang enggak kesampaian antara kita sama Allah. Insyaallah. Baik, kita masuk kepada pembahasan bab 1, yaitu mengenai tentang apa? Bahwasanya Allah ini kita mute, ya mute, tulisannya mute, ya. Lebih kepada kenali gejala hati mode pesawat. Uma sengaja pilih bahasa-bahasa yang estetik ya, biar teman-teman ini tertarik lah. Ya, jadi alasannya pertama, ya kita harus mengenali gejala hati mode pesawat kita. Jadi bukan cuma HP aja yang bisa di mode pesawatin, hati kita pun terkadang-kadang ya suka di mode pesawatin tanpa kita sadari. Ya. Nah, pertama nih ada 5 tanda kita lagi mute ke Allah. Ya. Pertama, sholatnya ngebut. Nah, sadar nggak? Ketika kita sholatnya ngebut buru-buru, kayak dikejar debt collector. Nih, jadi ini tanda kita lagi mute sama Allah. Ya. Yang kedua, apa tandanya kita lagi mute Allah? Dengar kajiannya ngantuk-ngantuk. Ada nggak di sini yang baru mulai udah ngantuk-ngantuk nih? Ada nggak? Nah, ya dengar kajian ngantuk-ngantuk, tapi kalau dengar musik, cenghar, ya, melek, ya kan? Dengerin gibah 1 jam, pantengin terus, ya kan? Tapi dengar kajian cepet ngantuk, lama ya, 1 jam berasa 1 tahun rasanya. Nih, ini tanda kita lagi mute Allah. Yang ketiga tandanya suka update status galau. Ya. Ya kalau ditanya kita pasti semuanya pernah update status galau ya enggak? Ya. Nah, jadi ini pertanda kita lagi mute Allah. Ya. Update status galau, tapi enggak pernah update status tobat. Kan tobat gak boleh dipamerin, cukup kita dengan Allah aja yang tahu. Iya, ini mah peribahasa. Ngomong juga. Ya kan? Siapa tahu dengan kita update, tobat itu ada orang yang tergerak mau tobat juga. Maksudnya kan seperti itu. Ya. Jadi jangan tiap hari update status galau, tapi one day one juznya, one day one ayatnya nggak ada, one day one hadisnya nggak ada, ya kan? Update status tentang tobat, tentang agamanya, no. Nah, ini. Kemudian, tanda yang keempat. Nah, ini yang banyak terjadi. Nyaman sama maksiat. Ya, kita mah gamon banget ya kayaknya. Sama maksiat tuh gamon. Gamon betul. Ya, tapi sama Allah cepet banget move on-nya. Gitu. Makanya kalau ditanya, gimana ya caranya biar aku bisa melupakan si dia? Tiap hari dia selalu terbayang-bayang di otakku, aku nggak bisa tidur dibuatnya, mau makan kepikiran, mau ini keinget dia, inget terus semua. Gimana ya caranya untuk melupakan dia? Jawab dengan sikap padat dan jelas. Gampang kata Uma. Caranya ya tinggal lupain aja ketika kamu suka lupain Allah. Nah, gimana tuh cara kamu lupain Allah? Nah, lupakanlah si dia. Langsung terdiam. Iya, karena memang faktanya seperti itu. Kita mah kalau ngelupain orang tuh kadang susah kali ya move on-nya. Udah 10 tahun, 15 tahun masih keinget-inget aja. Tapi coba sama Allah. Gampang banget. Cepet. Set-set. Udah lupa aja. Ya Allah. Ya. Nih jadi tanda yang keempat hati kita lagi mute Allah adalah nyaman sama maksiat, suka dengar musik haram, pacaran, gibah, gak ngerasa dosa lagi. Nah, ini yang bahaya. Ya kan? Ketika kita sudah meremehkan dosa.
Ya walaupun dosanya kecil, ya kan? Tapi meremehkan dosa itu yang besar maksudnya. Katakanlah kita berbuat dosa A, gitu. Dosanya oke lah hitungannya kecil. Nah tapi karena kita meremehkan, ini dosanya jadi jauh lebih besar, teman-teman. Tidak boleh. Ya, ini yang banyak ya kayaknya ya kita terlalu gamon dengan maksiat. Susah banget move on ke maksiat. Ada udah jelas-jelas maksiat itu bisa membuat kita jauh dari Allah. Nah, kemudian tanda yang kelima, ya, tanda kita lagi mute Allah, yaitu adalah doanya mentok di tenggorokan. Waduh, jelek banget ini. Ya, doanya mentok di tenggorokan. Ya, mau curhat sama Allah tapi bingung mulai dari mana. Gitu. Kan Allah kan, walaupun kita nggak ngomong kan Allah udah ngerti. Jadi makanya aku doanya simpel aja, ya Allah, kabulkan, amin. Ya kan ada kan yang kayak gitu. Kadang kau maha tahu, ya Allah, amin. Udah gitu aja. Iya. Teman-teman. Jadi doa kita ini kadang suka mentok di tenggorokan aja. Atau bahkan ketika kita membaca doa-doa yang yang memang ada tuntunannya gitu di Quran, di hadis, ya kan, doa-doa para nabi, ya kan. Nah itu kayak sekedar baca aja tapi gak benar-benar kayak meresapi gitu. Contohnya taubatnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi terkadang kita berdoanya itu sambil cekak-cekikikan gitu. Gimana sih, kayak gak benar-benar serius gitu. Tapi coba kalau baca novel, khusyuknya melebihi ketika sholat. Betul apa betul? Ya. Tapi ketika doa tuh kayaknya pengen sat-set aja udah. Tapi pengen dikabulin paling cepat gitu. Ya, padahal doa kita ini hanya mentok aja di tenggorokan. Coba kalau kita meresapi apa yang kita baca, Rabbana zalamna, ya Allah, aku sadar. Jadi akui dulu kesalahan kita. Ya Allah, aku sadar. Aku sudah menzolimi diriku sendiri. Ya, kita nih harus, terkadang kita nih memang harus berani mengakui kesalahan kita kepada Allah. Walaupun Allah sudah tahu kesalahan kita. Tapi kita kayak males gitu untuk meresapi doa-doa yang selama ini sering kita baca. Subhanallah. Nah, jadi ini 5 nih ya. 5 tanda kita lagi mute Allah. Ya. Nah, kemudian apa akibatnya? Ya. Apa akibatnya kalau kita mute Allah? Apa akibatnya kira-kira? Akibatnya hidup kita jadi suka ngelag. Jadi bukan cuma HP yang bisa ngelag. Hidup kita juga bisa ngelag. Ya, kata Allah, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, kata Allah. Disempitkan kita. Ya, maksudnya sempit di sini apa? Banyak contohnya. Punya uang tapi nggak tenang, ya kan? Punya pacar tapi takut ditinggal, ya kan? Punya pacar takut di-ghosting. Punya followers tapi ngerasa kayak sendirian. Nah ini contoh sederhana aja yang sering kita rasain sehari-hari. Nge-lag gitu. Ya. Terus analoginya gimana? Ya, analoginya seperti HP nggak ada sinyal. HP kita nih nggak ada sinyal, tapi kita mau WA, IG, ML semua nggak jalan jadinya. Nah jadi hidup kita juga gitu, kalau sinyal kita ke Allah putus. Terus apa dong yang membuat kita kembali terkonek ke Allah? Supaya nggak putus jaringannya, supaya nggak nge-lag. Apa kira-kira? Contohnya, sholat, ya kan? Doa, baca Quran. Nah, ketiga amalan inilah cara supaya kita itu terlalu terhubung kepada Allah. Ketika kita baca Quran, artinya kita sedang berdialog dengan Allah. Ya kan? Ketika kita sedang sholat juga sama, apalagi sholat. Sholat ini puncak kedekatan tertinggi seorang hamba dengan Rabb-nya. Orang yang menjaga sholatnya, dia akan terus terhubung dengan Tuhannya. Gak akan terputus koneksinya.
Sehingga nantinya timbal baliknya, karena dia selalu menjaga koneksinya dengan Allah, nanti Allah juga akan mengakses semua kebutuhan kita. Ya, misalkan kalau HP kita nih nyalain WiFi terhubung ya kan. Nah, kita pengen buka IG bisa, pengen WA bisa, apapun bisa. Nah, sama kita juga kalau kita sudah menyalakan WiFi gitu dengan Allah, maka nanti Allah yang akan memberikan akses kepada kitanya gampang. Karena memang sudah ada koneksinya. Seumpama kita pengen tenang dikasih, pengen rezeki dikasih, pengen ini dikasih. Karena memang kita sudah terkonek gitu. Kita kasih jalan ya untuk Allah memberikan fasilitas itu tadi. Nah ini WiFi sering nge-lag, koneksi sering putus, tapi kita banyak permintaan. Gimana Allah mau ngasih kira-kira? Wong kita sendiri aja tidak pernah menghubungkan koneksi kita dengan Allah. Ya, kepada makhluk kita sering menghubungkan koneksi kita dengan jabatan, dengan para petinggi, dengan si anu, dengan si fulan, tapi dengan Allah kita koneksi kita mana? Terputus terus ya kan, nge-lag terus. Jadi jangan harap hidup kita bisa tenang. Karena gini teman-teman, hal yang paling melelahkan itu bukan kerja sehari 24 jam. Bukan. Ya, yang paling melelahkan itu adalah hidup jauh dari Allah dan Al-Quran. Iya. Hidup yang paling melelahkan, yang paling capek itu adalah ketika kita jauh daripada Allah dan Al-Quran. Ini lebih capek daripada kita kerja 24 jam. Kita kerja sehari 10 jam, datang ke rumah bisa istirahat, ya kan, bisa tidur. Tapi kalau tiap hari koneksi kita terputus dengan Allah, capek teman-teman. Wallahi. Memang secara zahir kelihatannya biasa aja. Tapi yang namanya hati itu, Allah tahu banget. Orang yang jauh dari Allah tuh hidupnya gak akan tenang. Percaya, gak akan tenang. Mau sehebat apapun dia, mau seberapa banyak pun dunia yang dia dapatkan, karena Allah yang dia jauhi, maka dia tidak akan menemukan ketenangan. Karena hakikatnya ketenangan itu adalah ketika kita mau mendekatkan diri kepadanya atau mau menyalakan dan membangun koneksi sama Allah. Jadi perhatikan koneksi kita. Jangan cuma HP aja yang diperhatikan. Kalau WiFi putus saja kita buru-buru menggerutu. Buru-buru dong nyalain WiFi-nya, mau nonton ini ya kan. Tapi ketika WiFi kita yang terputus dengan Allah, nah, coba tanya pada diri sendiri. Ya. Jadi ini akibatnya hidup kita bisa nge-lag. Nah, kemudian yang berikutnya, alasannya kenapa nih kok kita bisa mute gitu, bisa mute Allah, ya kan? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, dosa kecil yang menumpuk. Dosa kecil yang menumpuk. Ya kan? Ibarat seperti debu yang nempel di kaca. Itu kan lama-lama akan gelap gitu kan ya, menutupi pandangan gitu. Jadi nggak bisa kelihatan. Nah, jadi ini alasannya. Dosa kecil yang numpuk. Nah, kemudian yang kedua, sibuk dengan dunia. Ya. Sibuk dengan urusan dunia aja. Nanti aja tobatnya. Padahal malaikat maut nggak pernah ngasih kita notif. Ya kan? Kita terlalu sibuk dengan dunia. Wallahi teman-teman, kalau yang kita pikirkan cuma dunia itu seolah-olah kita ini udah jadi budaknya dunia. Padahal kita meyakini bahwasanya setelah ini kita akan mati, kita akan berjumpa dengan Allah. Jadi sangat-sangat egois lah kita ini. Kita meyakini diri kita akan wafat, akan bertemu dengan Allah, tapi tidak pernah mempersiapkannya. Tapi kalau untuk urusan dunia, wah, banyak. Ya, target kita banyak. Pencapaian kita banyak, tapi pencapaian soal akhirat mana? Udah imbang belum kira-kira? Tanyalah pada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, kenapa kita bisa mute Allah? Karena kita enggak kenal sama Allah. Oke, kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Tapi kan itu hanya sekedar di lisan. Ya kan? Hanya sekedar di lisan. Dari mana kita kenal Allah? Coba. Kira-kira. Dari mana kita kenal Allah? Dari Quran. Ya, Allah mengatakan, aku ini adalah Allah, sembahlah aku, kata Allah. Di surat Toha ayat 14.
Jadi Allah sendiri yang mengatakan aku adalah Allah. Sembahlah aku. Ya, kemudian laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kata Allah. Tuh. Jadi kalau kita pengen kenal Allah ya baca Quran, ya kan, bangun koneksi dengan Allah, ya kan. Jadi kenalnya bukan hanya sekedar kenal gitu. Kita kenal profil doi kita sampai ke mantan-mantannya kita hafal. Wah, gitu kan. Karena kita rajin stalking ya kan. Terus ditanya, kamu pernah pacaran sama sini? Terus digencar-gencarannya kita hafal. Tapi coba nama-nama Allah. Asmaul Husna. Ada berapa? 99. Hafal berapa dari 99 itu kira-kira? Ya. Hafal berapa? Ayo. Hafal rumah saya sampai 99. Alhamdulillah. Jadi kalau kita udah hafal dengan nama-nama Allah, mau minta ke Allahnya enak. Kita bisa bertawasul dengan nama Allah, dengan asma wa sifat, ya kan? Dengan nama Allah. Misalkan kita pengen kaya, cari nama Allah di Asmaul Husna, Allah Maha Kaya itu artinya apa? Ya, Allah Maha Kaya artinya apa? Coba tulis di kolom komentar nih yang tahu. Ayo, kira-kira ada nggak yang tahu? Ya Goni Allah, bukan? hmm? Ya Goni bukan? Oke, betul. Atau ya Goni? Obat. Betul. Obat apa? Enggak. Tuh, 16%. 16%. Aku udah tertanya yang pakai itu. Iya, betul jawabannya Al-Ghani, yang maha kaya. Jadi disebut, ya Allah aku pengen kaya, sebut nama Allah Al-Ghani. Ya Allah Al-Ghani yang maha kaya, aku pengen kaya. Kayakan aku. Pengen rizki, berarti nyebutnya apa? Ar-Razzaq, ya kan? Pengen disayang. Ar-Rahim, pengen dikasih. Ar-Rahman, ya kan? Banyak. Jadi dari sekian 99 nama Allah itu sesuai dengan kebutuhan kita dalam sehari-hari, itu ada semua. Jadi tinggal kita sebut aja nama Allah. Ini namanya tawasul asma wa sifat. Ya, nama dan sifat Allah. Gitu. Tawasul. Kita pengen punya hajat nih, tawasul dulu pakai nama Allah. Pengen dilembutkan hatinya, ya Allah ya Latif, ya kan? Banyak sebetulnya, sesuai dengan kebutuhan kita nama-nama Allah itu sebetulnya. Masya Allah. Nih, ya. Jadi inilah kenapa kita harus mengenal Allah. Karena memang nama-nama Allah sendiri itu sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Tuh, jadi ini 3 penyebab kita bisa mute ke Allah. Ya. Kita takut di ghosting manusia. Pernah nggak kita takut di ghosting sama Allah? Waduh. Kita kalau di ghosting sama doi takut, tapi di ghosting sama Allah be aja. Gimana kalau Allah kira-kira mengghosting kita? Mau kemana kita? Ayo. Kak Afan nanti sebentar ya, Uma mau cas HP. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Ya, kalian-kalian ini ya paling takut ditolak. Ya, takut ditolak, SNBT, kerja, cinta, circle pertemanan. Sekalinya ditolak, ambil. Ya kan? Sekalinya ditolak, wah, stres dan macam-macam. Nah, coba sekarang kita sedikit
kembali mengingat kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Siapa yang nggak kenal salah satu nabi, nabi ini yang terkenal dengan ketampanannya. Masya Allah. Jadi bukan cuma tampannya aja yang diingat-ingat ya. Udah, aku pengen punya jodoh yang cakepnya bukan main kayak Nabi Yusuf. Tapi kelakuan kita kayak, ya siapa kelakuan kita? Wah berharap spek Nabi Yusuf tapi kita kelakuannya kayak, ya siapa kira-kira? Ya. Nah, coba kita sebentar ya kembali mengulik kisahnya Nabi Yusuf. Ya. Dalam urusan ya tadi, ya, takut ditolak. Jadi Nabi Yusuf itu pernah ditolak keluarganya. Ini cukup viral ya di kita dalam ke sumur sama saudaranya. Kita hanya tahu itu itu Afwan Uma, suara Uma kejauhan. kejauhan. Mm-mm. Oh, sinyal ya, ini sinyal. Udah ada belum? Ada tapi masih kurang kurang dekat Om. Padahal ini udah di depan. Bentar ya, Nah, keluar dulu ya. baik Om. Keluar. Sebentar ya teman-teman. Orang sabar disayang Allah. Udah ada Uma tapi nggak yang seperti di awal suara Uma yang menggelegar gitu. Ada tapi kayak jauh gitu suaranya. Kenapa ya? Soalnya Nah, di sini udah cukup. Udah cukup. udah, Udah bagus Uma. udah oke. Oke. Oke, Afwan. oke, nah. Aduh, deg-degan ya ini. Takut kita terputus koneksinya, bahaya kan kalau terputus koneksi kita. Ya. Oke, kita lanjutnya tadi sampai kisah Nabi Yusuf. Baik. Tadi dari kisah Nabi Yusuf ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Pertama, Nabi Yusuf pernah ditolak keluarganya, pernah dilemparkan ke dalam sumur, ya, sama saudara-saudaranya. Bayangin. Nah, ini biasanya kalau kita lihat kisahnya paling ya cuma tahunya di sinetron ya kan, di novel segala macam. Pasti nggak ada lah di kisah nyatanya. Tapi ternyata justru Allah sendiri yang menyampaikan dalam surat Yusuf itu bahwasanya Nabi Yusuf itu ketika dalam perjalanan diajak sama adik-adiknya, ya kan? Kemudian setelah nyampe sebuah pertengahan gitu ya, ada sumur kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Ini kisahnya nyata. Ya, kisahnya nyata karena Allah sendiri yang memang menceritakan. Kebayang nggak teman-teman? Kita mungkin ditolak keluarga ya paling cuma sekedar diusir atau kayak didiemin, tapi Nabi Yusuf ini wah luar biasa ujiannya. Ya pernah ditolak keluarganya ya kan. Itu bukan bukan kejadiannya cukup lama. Nabi Yusuf tidak berjumpa dengan keluarganya. Kemudian yang kedua ditolak harga dirinya. Jadi di samping ditolak sama keluarganya, Nabi Yusuf pernah ditolak harga dirinya. Pernah difitnah. Ya, pernah difitnah gara-gara melecehkan siapa? Zulaika. Ya kan? Difitnah, akhirnya masuk penjara. Berapa tahun tuh di penjara, ya kan? Ketika di penjara, Nabi Yusuf belajar untuk mentakwilkan mimpi. Ya, belajar mentakwilkan mimpi, ya kan? Nah, ini yang populernya. Jadi, Nabi Yusuf ini walaupun pernah ditolak keluarganya, pernah ditolak harga dirinya, tapi nggak pernah ditolak sama Allah. Beliau nggak pernah ditolak sama Allah. Ya, ketika di sumur, Nabi Yusuf diselamatkan, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Ada kafilah yang menolongnya sehingga Nabi Yusuf dibawa, ya kan? Nah, walaupun memang awalnya dijadikan budak, tapi lihat endingnya. Wah, jadi orang sukses. Menjadi pembendaharaan di sana, masya Allah. Di penjara, tapi jadi terkenal. Gara-gara apa? Gara-gara bisa
takwilkan mimpi, ya kan? Jadi terkenal. Endingnya apa? Ya tadi, jadi orang sukses. Kemudian bisa menikah dengan Siti Zulaika. Jadi kalau di antara kita ada yang punya rencana, ya rencana kita hancur gitu. Ya bagus. Itu artinya rencana Allah yang lagi jalan. Kalau dikatakan bagus sih, ya bagus. Kenapa? Ya, jika kita berencana terus nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, berarti bagus. Itu artinya kita memang sedang berjalan sesuai dengan rencananya Allah. Sebab rencana kita belum tentu bagus, belum tentu Allah suka. Nah ini, Masya Allah. Nah kemudian kita masuk, ya, ini masih tentang healing ya. Nah ini yang ketiga, kita bahas tentang love, apa ini? Bahasa cinta Allah yang nggak pernah putus. Ya, bahasa cinta yang nggak pernah putus. Ada yang tahu nggak kira-kira bahasa cintanya Allah itu apa? Yang nggak pernah putus ke kita. Ada yang tahu nggak? Oke, pertama ya banyak ya ini hanya beberapa aja. Yang pertama, kita dikasih oksigen secara gratis 24 jam. Nih, kita tidur, Allah jaga napas kita. Ya. Tapi kita bayar BPJS enggak ke Allah? Enggak. Ya kan? Segratis-gratisnya BPJS tetap harus bayar. Ya enggak? Nah, kita dikasih oksigen tiap hari 24 jam ya. Dijaga oksigen kita. Napas kita dijaga. Disuruh bayar enggak? Gratis. Semua fasilitas ini Allah yang kasih. Enggak nikmatin. Allah enggak suruh kita bayar. Allah cuma nyuruh kita tuh ibadah. Udah. Coba seandainya Allah suka uang, ya kan? Uangnya cukup. Udah cukup dengan cara kita jadi hamba yang baik. Jadi ini pertama, ya, bahasa cinta Allah yang ya walaupun kita nggak memiliki wajib bersyukur. Sejatinya Allah bahkan di setiap hal-hal yang kita anggap Allah itu memang selalu gak pernah meninggal. Ini pun yang kita dulu mungkin rasa gak mungkin nih aku bisa bertahan. Nyatanya, nah bisa kan? Berkat siapa? Berkat Allah. Kemudian yang kedua apa? Aib kita ditutup. Ya, aib kita ditutup gak? Aib kita ditutup sama Allah. Jadi kalau Allah bongkar dosa kita di status, ya, nah itu nggak ada yang mau temenan lagi sama kita. Makanya dalam sebuah hadis ya kata Rasulullah SAW, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang udah ditutup aibnya sama Allah, tapi kemudian besoknya dia ceritakan kepada teman, saya habis ini itu sama si Anu. Nah ini kayaknya nggak boleh. Tadi malam kita habis main slot misal, habis ini habis maksiat, wah diceritain, diupdate status. Nah ini yang nggak boleh. Kenapa? Sebab Allah sudah itu tuh piring di situ. Itu tuh. Ya. Sebab Allah sudah tutup aib kita. Tapi kita sendiri yang dengan sengaja, dengan bangganya tuh pamer-pamer aib kita. Wah, aku habis pacaran dong di pohon toge. Aku habis ini dong di kafe ini dong. Ya. Maksiat aja bangga. Kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah, mau tahu nggak bahasa cinta Allah kepada kita? Yaitu dengan membuka pintu tobat 1 kali 24 jam. Ya. 1 kali 24 jam. Kalau pacar kita salah dikit diblok. Ya kan? Allah 70 kali sehari kita berbuat dosa, teman-teman, tapi tetap masih nungguin. Kurang apa coba? Tuh. Ya, makanya kata Allah, kata Rasulullah, ya, kalau dosa kita, ya, dosa kalian mau sebanyak buih di lautan pun,
ya terus saja tobat. Karena nanti Allah yang akan ampuni. Tuh. Ya, jangan bosan untuk minta tobat karena memang kita yang butuh tobat. Kita kalau sama pacar, kalau salah paham, kita jelasin panjang kali lebar biar ada salah paham. Tapi sama Allah pernah nggak kita menjelaskan ketika kita habis maksiat sedetail itu? Ya Allah maafin aku tadi beneran gak sengaja ya Allah. Aku merasa menyesal ya Allah, aku gini-gini ya. Pernah nggak begitu? Jarang. Ya, nah jadi itu. Manusia nilai kita dari masa lalunya. Allah menilai kita dari apanya? Kamu mau balik kapan? Nah, itu bedanya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bab ketiga nih, yaitu tentang sholat. Sholat sama dengan me time sama Allah. Suka me time nggak sama Allah? Kira-kira kalau kita me time dengan keluarga kita di mana? Di mall, puncak, gunung, ya. Kita tiap hari suka me time sama keluarga, sama Allah suka me time nggak? Ayo. Jadi ini lebih ke rebranding ibadah kita. Ya. Jadi yang pertama untuk mengenai me time sama Allah ini tentang sholat, ya. Yang pertama ada yang namanya mindset lama versus mindset baru. Nih, jadi buat teman-teman yang masih punya mindset lama ganti dengan mindset yang baru. Ya. Mungkin di sini ada yang masih punya pemikiran atau mindset, sholat mah sama dengan kewajiban. Ya kalau ditanya memang betul. Ya kan? Kenapa kamu sholat? Ya karena kewajiban. Nah, ketika kita mengatakan sholat sebagai kewajiban, itu artinya tanpa kita sadari sedang menyandarkan beban. Kalau kita mengatakan sholat adalah kewajiban, maka selama seumur-umur itu akan selalu merasa terbebani. Wallahi. Ini mindset lama harus diubah. Jadi yang baru bagaimana? Jadikan sholat sebagai kebutuhan. Jadi yang tadinya dari kewajiban ganti sebagai kebutuhan. Ini caranya. Ya, supaya sholat kita itu benar-benar benar-benar bisa mengantarkan diri kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar Allahu Akbar, Assalamualaikum, udah gitu kan. Sehingga kita nggak dapat apa-apa dari sholat kita, ketenangan nggak dapat. Padahal Allah berjanji, barang siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan perbaiki hidupnya. Jadi kalau semisal kita udah rajin sholat segala macam, tapi hidupnya masih begini-begini aja, mungkin ada yang salah dari sholatnya. Kita cek lagi. Ya bukan berarti sholat yang ditinggalkan, tapi sholatnya yang perlu diperbaiki. Jadi ubah mindsetnya ini dari sholat yang tadinya kewajiban menjadi kebutuhan. Ya, seperti charger hati kita lah. Ya kan kalau HP kita lowbat kita langsung cari charger ya kan, nggak mau HP kita ini mati. Nah sholat juga begitu kayak kebutuhan. Ya, kayak ibarat kita sedang mencharger hati kita. Gimana cara menjadikan sholat sebagai kebutuhan? Caranya kita harus cinta dulu dengan apa yang kita kerjakan. Cintai dulu. Cintai. Nah, kemudian mindset yang kedua. Aduh, udah azan. Nah, pernah nggak kita ngomong gini? Aduh, udah azan. Nah, ini kan mindset lama nih. Nah, ubah dengan mindset yang baru jadi alhamdulillah waktunya ngobrol sama Allah. Nah, bisa nggak kira-kira ngomong gini ketika azan itu? Ayo. Alhamdulillah. Gitu. Ketika azan ngomongnya alhamdulillah, udah alhamdulillah aja walaupun nggak ngomong kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak ibarat kita tuh senang gitu, panggil Allah. Karena memang cuma Islam, agama yang logis gitu. Yang benar-benar teman-teman? Dari Tuhan-Tuhan yang itu cuma Islam aja loh yang masuk logis ya. 5 kali kita dipanggil. Artinya kan ini Allahnya benar-benar welcome kepada kita. Bayangin, kita berkali-kali bikin dosa, bikin maksiat, tapi 5 kali tetap dipanggil kita. Untuk menghadap kepadanya. Dan Allah nggak pernah bertanya kamu habis ngapain, kamu habis maksiat apa enggak. Masya Allah. Nah kemudian mindset yang ketiga nih, mindset lama ya. Kita terkadang punya mindsetnya kalau lagi sholat itu gerakannya itu cepet-cepet gitu, biar cepat selesai. Ya kan mindset kita kan yang penting sholat. Nah ganti dari yang penting sholat menjadi sholat itu penting. Karena kedua hal ini berbeda dampaknya. Yang penting sholat.
Tapi katakanlah sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Karena kalau kita yang penting sholat, tapi sholatnya asal-asalan. Asal selesai aja. Rukun-rukunnya tidak diperhatikan, tumakninanya tidak diperhatikan, yang wajib tidak diperhatikan, dan segala macam. Jadi ganti mindset barunya, gerakan gerakan sholat kita tuh harus dinikmatin biar puas. Ya harus dinikmatin biar puas gitu loh. Masya Allah. Karena di situ ada pelukan hangat yang tak kasat mata dari Allah. Ya, ini tujuannya bikin ibadah kita itu biar nagih. Bikin ibadah kita tuh nagih, ketagihan ketika ketemu sama Allah tuh nggak punya beban. Nih, jadi ganti ya ketiga mindset ini dengan mindset yang tadi berkaitan dengan sholat ya. Apa? Sekarang kita masuk ke yang kedua. Ini masih tentang me time sama Allah ya, tentang sholat. Nah, yang kedua, kalau tadi soal mindset, ini yang kedua tentang kita membedah kenikmatan sholat. Pertama wudhu. Wudhu itu kan sama dengan skincare rohani kita. Ya kan? Masa muka aja yang di-scan-scarein, ya kan? Rohaninya nggak pernah di-scan-carein. Karena nanti kalau kita pengen glowing, kalau ada herna pengen glowing nanti dah heran. Wudhu. Jaga wudhu. Karena kita nanti akan kelihatan glowing itu dari bekas wudhu kita. Mencar nantinya, kelihatan bercahaya. Wah, Masya Allah. Iya, karena ketika kita wudhu, dosa kita tuh rontok bareng air wudhu. Kita habis gibah, kita habis melihat sesuatu yang tidak baik, telinga kita gitu. Nah, jadi itu rontok semua gitu. Makanya ketika berwudhu itu doa. Kita ketika kumur-kumur, ya Allah ampunilah mulutku kalau tadi ada perkataan tidak baik gitu. Doa lagi tuh. Hidung, ya Allah ampunilah kalau saya tadi habis mencium hal-hal yang tidak baik. Mata, semuanya pokoknya anggota badan kita itu. Makanya kenapa? Doa setelah wudhu itu doanya doa minta doa taubat. Ada yang sadar nggak? Doa setelah wudhu itu doanya minta taubat. Coba deh baca. Coba baca. Doa setelah wudhu artinya apa? Minta taubat. Bayangin, masa orang habis wudhu doanya taubat? Ya, logis loh ini. Ya karena ketika kita berwudhu itu kita sedang menggugurkan dosa-dosa yang nempel di anggota badan. Makanya kita minta buat supaya Allah menggugurkan dosa kita. Makanya mintanya taubat. Masya Allah. Ya luar biasa Rasulullah itu. Nah kemudian yang kedua takbir. Nah takbir ini sama dengan tombol. Tombol. Do not disturb. Ya, tombol. Jadi dunia kita mute dulu. Sekarang waktunya berduaan sama Allah. Ya, coba kali-kali tuh bermesraan sama Allah gitu, biar kita kayak keras nyaman. Kita kalau chatan sama dia nyaman banget, ketawa-ketawa sendiri, hai nggak jelas ke orang gila. Sama Allah coba pernah nggak dibuat salting? Ya. Nah kemudian ketika sujud ini curhat yang paling jujur. Karena ini posisi terdekat hamba dengan Robnya. Ya. Mau nangis, nangis. Mau ngomong belepotan, ngomong sok mangga. Uma aku nggak pandai berkata-kata, Uma pun sama. Kalau lagi ngobrol sama Allah, doa itu kayaknya, aduh, ini jiwa-jiwa puitis Uma hilang seketika. Beda ketika isi kajian. Wah, kayaknya kalau Uma lagi isi kajian ini, segala bahasa bisa. Cuma bahasa semut aja nggak bisa. Ya, semua bahasa bisa gitu. Ya, tapi ketika berhadapan sama Allah tuh kayak a i u gitu, belepotan ngomong. Gak apa-apa. Allah ini ngerti kok dengan apa yang mau kita sampaikan. Ketika kita udah ada niat aja udah bagus banget gitu. Ya. Nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sedih, mau nangis silahkan. Mau ngomong belepotan, ngomong aja sok. Allah ngerti semua bahasa kita. Bahasa Inggris, Cina, Jepang, apapun ngerti kok Allah. Ya, kalau doa mesti bahasa Arab aja, waduh repot kita. Ya. Nah, kemudian yang keempat salam. Nah, ketika salam artinya kita keluar menjadi manusia baru. Nah, maka itu ketika kita habis sholat, harusnya hati kita tuh adem, muka kita cerah, bukan malah kayak mana gitu kan ya. Nah, gimana hati mau adem orang sholatnya aja secepat kilat gitu. Sholat maghrib 1 menit rampung, waduh,
Itu bukan bikin tenang, bikin capek, ngos-ngosan, habis itu minum 1 liter. Gelegek-gelegek aja ya. Kecapean, sholat jadi kayak habis dikejar-kejar rentenir. Ya Allah. Nih. Nah, kemudian yang ketiga, ini masih tentang me time dengan Allah, yaitu qiyamul lail. Dengan qiyamul lail. Ini self healing sultan ya, qiyamul lail itu. Ya. Insomnia, overthinking jam 2 pagi. Nah, itu bukan setan doang. Itu bukan setan doang. Itu undangan PIV dari Allah. Kan kita kadang kalau begadang suka gitu ya kan. Jam tengah 1, jam 2 itu suka overthinking. Kepikiran, aduh, tiba-tiba kepikiran jodoh ya. Siapa ya jodoh saya? Jadi itu bukan cuma setan doang. Melainkan itu undangan VIP dari Allah tanpa kita sadari. Hanya kata kata Rasulullah ya di dalam hadis qudsi, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku akan aku berikan. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Masya Allah, ini tawaran dari Allah bagi kita. Tapi kitanya nggak pernah datang-datang. Jadi sayang banget kalau di skip cuma buat scroll FYP doang. Kemarin kan udah dibahas ya tentang scrolling PS Murojaah. Ya kan? Kemarin coba kita kalau scrolling betah banget berjam-jam. Tapi giliran me time sama Allah baru 5 menit aja udah kayak aduh gitu, udah kayak kepanasan lah, kayak apa gitu. Kayak di penjara. Subhanallah. Jadi quotesnya apa nih kesimpulannya? Kalian capek, tapi Allah kangen. Makanya disuruh sholat 5 kali sehari itu biar ketemu teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bab keempat. Ini sebenarnya nggak beda jauh sih, masih tentang bahasa cintanya Allah. Tapi ini lebih kepada kayak bukti bahwasanya Allah ini bucin duluan kepada kita sebelum kita bucin kepada Allah. Ya. Jadi mana bahasa cintanya? Pertama, ya. Pertama adalah words of affirmation. Bukti dari Allahnya mana? Jadi Al-Quran itu isinya la tahzan innallaha ma'ana. Jadi Allah apa ya? Allah itu muji dan nenangin kita terus. Nah, ini kalau dihayati memang seperti itu dampak. Coba kalau pacar kita cuma muji pas PDKT doang, ya kan? Nah, kemudian apa lagi bahasa cintanya Allah? Quality time. Mana bukti dari Allahnya? Jadi Allah kasih sepertiga malam. Kan kata Allah tadi sini ngobrol, lagi sepi nih. Ya kasih nih, kalau mau minta kepada aku, ayo aku kabulkan, ayo kalau mau datang aku kasih nih gitu. Kalau sama pacar apa? Ya kalau lagi butuhnya aja, ya kan? Nah yang ketiga apa? Receiving gifts. Nah, bukti dari Allahnya mana? Ya ini jantung, mata, ginjal, fungsi semua badan kita otomatis. Nggak pernah nunggak gitu loh. Ya, nggak pernah nunggak. Coba kalau pacar, ya paling ngasih ketika anniversary doang gitu kan ya. Nah, kemudian yang keempat, bahasa cinta dari Allah apa? Acts of service. Ya maksudnya itu kayak bukti dari Allahnya kayak ngatur. Allah nih ngatur rezeki kita, jodoh, ngasih petunjuk lewat hal-hal kecil. Coba kalau pacar disuruh bantuin, ngomongnya males, kamu aja, aku nggak ada waktu kan gitu. Ya kan? Nah, terus yang terakhir apa yang terakhir? Physical touch. Buktinya mana? Buktinya tadi kita diusap dosa tiap wudu, dipeluk rahmatnya ketika sujud. Coba kalau doi, wah peluk ketika ada maunya doang. Nah ini teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, sebelum kita sayang Allah, Allah itu udah sayang duluan ke kita. Jadi kita tinggal balas. Makanya kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku adalah sesuai dengan apa yang hambaku prasangkakan. Jadi kalau kita yakin ke Allah, gitu, Allah lebih yakin. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah bakal lebih cinta kepada kita. Tapi kalau kita overthinking ke Allah,
kemudian suujud kepada Allah, maka itulah yang akan terjadi nanti. Masya Allah. Nih, oke, masih semangat nggak nih? Udah lewat jam 9 juga, tapi pembahasannya memang serius seru teman-teman. Ini tinggal ada berapa bab lagi? Tinggal satu lagi sih terakhir. Ya, ini terakhir. Cara unmute kan. Tadi kalau tadi kita yang mute Allah, nah jadi kita unmute. Kebalikannya. Cara unmute ya, atau langkah praktis kita supaya balik lagi ke Allah. Ya. Nah, ini ada beberapa juga terkait hal ini terbagi lagi. Jadi ada level 1, level 2, level 3. Tinggal pilih aja yang mana. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, pertama level 1 untuk yang pemula lah, ini bisa dikatakan untuk yang pemula ya. Ya, buat yang ngerasa kayak jauh banget gitu. Nah, coba lakukan zikir 1 menit. Ya, habis sholat baca astagfirullah 33 kali sambil bayangin dosa kita tuh rontok. Ya. Ini kan simple ya. Nah, kemudian yang kedua ketika azan berkumandang itu sama dengan pause challenge. Jadi coba kita kayak pause dulu gitu. Ketika dengar azan HP kita taruh. Terus kita jawab panggilan azan itu paling nggak lama cuma 2 menit aja. Nah, coba belajar. Atau yang ketiga, kita ngechat Allah sebelum tidur. Maksudnya gimana ngechat Allah sebelum tidur? Emang punya nomornya? Ya. Jadi maksudnya kita di notes HP kita tulis ya Allah kita. Ya Allah, hari ini aku bersyukur karena apa gitu. Dan maafin aku ya Allah karena apa gitu. Tulislah, ketik ke diri sendiri lah, minimalnya gitulah. Atau mau ngomong langsung kek. Nah, seperti itu. Atau mau level yang kedua, kalau tadi yang pemula, kalau ini menengah. Buat yang mau seriusan. Asik, buat yang mau seriusan sama Allah. Mau nggak seriusan sama Allah? Nah, jadi ini level 2, level menengah ya. Yaitu caranya pertama, one day one ayat. Bisa pakai aplikasi Quran, buka terus baca artinya, nah anggap itu chat dari Allah hari ini gitu. Ini simple loh, sekali lagi ya. Nah, atau yang kedua, kenalan via Asmaul Husna. Nah, kita kayak misalkan seminggu itu 1 nama. Misalkan Ar-Razzaq. Nah, kita renungin. Oh, rezekiku selama ini dari Allah. Gitu. Ya gitu. Ya. Atau yang ketiga, sujud terakhirnya panjangin. Nah, ini kita kadang kalau lagi buru-buru tuh suka meninggalkan doa di sujud terakhir. Padahal Nabi itu selalu meminta kita untuk berlama-lama ketika sujud, khususnya ketika sujud terakhir. Jadi banyak-banyakin doa lah ketika sujud terakhir, panjangin. Ya, doalah pakai bahasa kita sendiri, ya Allah aku capek gitu. Tolong peluk aku ya Allah gitulah, kayak mana lah terserah kita. Nah, ini dijamin bisa bikin kita tuh kayak ngerasa lega, kayak kita tuh ngerasa nggak sendirian gitu. Nah, bayangin ketika itu Allah memeluk kita. Nah, ya. Kemudian atau mau level yang ketiga nih. Ini buat yang pro, buat yang mau nagih kita. Caranya gimana? Caranya coba tahajud 2 rakaat minimalnya ya. 2 rakaat aja udah gak usah 11. 2 rakaat aja dulu dah. Ya. Plus tambah curhat 5 menit sama Allah. Ya, habis sholat 2 rakaat curhat sama Allah. Apa saja yang kita alami hari ini tuh, kayak diceritain gimana gitu. Nah, ini kan bikin lega teman-teman. Walaupun memang Allah udah tahu. Tapi Allah itu senang banget ketika kita tuh datang curhat kepada dia. Nanti Allah tuh tersenyum-senyum kepada kita. Masya Allah. Nama kita disebut-sebut di langit. Oh enggak? Nah. Yang kedua, coba belajar puasa Senin Kemis. Nah, suka puasa Senin Kemis enggak? Belajar puasa Senin Kemis kalau memang tidak ada kegiatan. Ya. Apalagi nanti kita mau masuk sebentar lagi, masuk bulan Zulhijjah. Nah, kita disunahkan puasa nih. Dari tanggal 1 sampai tanggal berapa tuh? Seminggu puasa. Coba belajar nanti tanggal 1. Dapat seminggu lah.
dapat 2 hari lah minimal. Ya, puasa Zulhijjah coba belajar. Ya, karena ini puasa ini bentuk latihan atau mendetok hawa nafsu kita. Ya, biar koneksi kita ini makin kuat ke Allah. Insya Allah. Ya, belajar puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Atau ayamul bid atau apalah gitu. Belajar. Yang penting dalam 1 bulan itu nggak kosong. Atau yang ketiga, maksudnya cara yang ketiga buat level pro. Sedekah subuh. Siapa nih yang suka sedekah subuh? Jadi kita kayak transfer 2.000 nih ke kotak amal digital kita, gitu kan ya. Biar biar hati kita ini dibuka sama Allah gitu. Ya, sedekah subuh. Atau mau ke masjid gitu. Celengan sendiri pun silahkan. Sedekah subuh intinya. Atau mau challenge yang nasional. Maksudnya apa? 7 hari chat Allah. Ya, bisa nggak kira-kira? Nah, ini mah kayaknya jadi buat teman-teman ini ya, pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi yuk, setelah kita mendengarkan, yuk kita pulang. Pulang kemana? Pulang. Karena Allah nungguin kita dari dulu. Allah tuh selalu nungguin kita. Kita aja kalau nunggu teman kita ya kan, nggak enak banget menunggu itu loh. Menunggu itu menyakitkan. Nah, jadi kita juga harus tahu rasanya Allah nungguin kita tuh kayak mana. Pasti Allah sedih banget. Pasti Allah tuh lama banget nungguin kita nih. Karena kita nih terlalu sibuk dengan urusan dunia kita. Ya, coba sekarang kita muhasabah bareng-bareng teman-teman. Yuk kita muhasabah bareng-bareng. Coba kita matiin lampu ya. Kita matiin lampu nih di kamar kita. Atau di rumah kita. Terus setelah itu kita setel backsound. Oh siapa gitu yang ngaji Quran itu yang pokoknya nadanya itu benar-benar menyentuh. Kita dengerin, kita perhatiin gitu. Nah, terus kalian pejamkan mata kalian 10 detik di situ. Bayangin. Bayangin kalau malam hari ini adalah malam terakhir. Nah, udah siap belum kita ketemu sama Allah? Udah berapa banyak chat Allah yang belum dibalas sama kita? Ya, coba. Ya, sekarang kita tarik napas. Ya, teman-teman, bahwasanya Allah itu gak pernah nunggu kita sempurna untuk balik. Justru Allah itu nunggu kita mau jalan pulang. Orang lain itu belum tentu bisa menerima kita kembali, apalagi kalau mereka sudah tahu keburukan kita. Ya, hanya 1:10 aja orang yang benar-benar mau menerima kita dengan segala kekurangan kita. Ya enggak? Tapi coba lihat Allah. Allah pernah nggak ngebully kita? Nggak pernah. Coba di surat Az-Zumar ayat 53 Allah mengatakan apa? Qul ya ibadi, wahai hambaku. Padahal kalimat ini ditunjukkan untuk para pendosa yang mau pulang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Kalimatnya asrafu. Coba kalau diganti dengan zina, wahai hambaku yang suka zina, yang suka mabok, yang suka dusta, yang suka sholat, coba. Ini kan bahasanya kasar. Tapi Allah ganti dengan kalimat melampaui batas. Karena Allah tuh pengen nutup aib kita gitu. Bahasanya Allah itu kayak seolah-olah aku nggak peduli gitu. Mau lo dulunya tuh zina kayak koruptor kayak selama lu benar-benar mau balik gitu. Gua buka jalan gitu kayak aku buka nih jalan untukmu. Jadi kamu jangan ragu. Mirahmatillah gitu. Jangan berputus asa gitu. Bayangin. Coba kalau kepada manusia kita udah mohon-mohon jerit-jerit sekalipun kan belum tentu. Teman-teman. Nah ini baiknya Allah tanpa kita sadari. Ya. Nah, jadi Allah itu lebih senang dengan tobat kita daripada orang yang kehausan di padang pasir terus nemu air kata Rasul. Kalau bahasa Qur'annya innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. Tuh. Udah, sekarang kita balik. Nanti Allah yang pesta. Kita jauh maka Allah tetap nungguin kita, teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman setelah kita tahu bahwasanya ya Allah itu dengan kita, ternyata kita begini karena kita yang suka nge-mute Allah.
Jadi mulai dari sekarang coba bangun koneksi kita dengan Allah lagi. Kasih jeda sedikit. Kapan sih terakhir kali saya ngobrol sama Allah? Coba kita muhasabah. Kenapa hidup kita ini banyak masalah, banyak kekurangan gitu. Boleh jadi karena kita selama ini tuh suka mute Allah gitu. Boleh jadi selama ini kita yang mutusin koneksi kita dengan Allah. Makanya koneksi Allah kepada kita nggak sampai-sampai gitu. Hidup kita kayak banyak masalah, terus kayak nggak tenang pikiran. Nah, coba dicek lagi hubungan kita dengan Allah. Ya kalau koneksi kepada manusia aja kita pengen tetap terus, apalagi kepada Allah. Ya karena fasilitas Allah kepada kita itu nggak ada habisnya. Manusia itu ada batas yang memberikan kita fasilitas. Pemerintah itu ada waktunya memberikan bantuan kepada kita. Coba Allah, pernah nggak membatasi? Pernah nggak ketika kita pengen balik? Manusia selalu memberikan syarat kepada kita. Oke, aku maafin kamu, tapi ada syaratnya. Oke, aku mau gini-gini ngasih kesempatan, tapi ada syaratnya. Oke, aku mau bantuin kamu, tapi ada syaratnya. Berarti kita belum ikhlas. Ya kan? Belum ikhlas. Tapi Allah coba pernah nggak ngomong, oke, aku ampunin kamu, tapi ada syaratnya. Ya kan? Nggak pernah. Allah tuh nggak pernah memberikan syarat kepada kita. Udah cukup dengan kita itu apa ya, benar-benar mau berubah aja. Tapi ini bukan lebih ke syarat, tapi memang lebih kepada penekanan, keyakinan gitu. Supaya kita itu benar-benar yakin dengan apa yang kita lakukan. Bahasanya Allah itu memang selalu dekat dengan kita, bahkan di saat hal yang nggak pernah kita sadari sedikit pun. Allah itu selalu apa ya, membersamai kita dimanapun, kapanpun, dalam hal apapun. Buat teman-teman ya, jangan jauh-jauh dari Allah, karena jauh daripada Allah itu hal yang melelahkan, capek. Kita ngejar dunia aja capek loh, capek kita ngejar dunia. Apalagi kalau kita dijauhin sama Allah, kita dijauhin sama orang aja kayak sakit. Kelompok tidak akan tidak akan dilihat dan tidak akan mendapatkan kita baik baik kata nanti akan dilihat, apalagi kayak kita dicuekin manusia panjang lebar kan orang yang kita oh, itu pada tahap Afwan, Uma. Suara Uma tidak terdengar. tes. Oke, udah aman, Uma. Oke, baik. Ya, kayaknya malam hari ini memang ujian kita ya di koneksi. Tapi nggak apa-apa, yang penting jangan hubungan teman-teman dan Allah. Hubungan kita mah nggak apa-apa terputus juga. Asal jangan hubungan kita dengan Allah. Jadi sekali lagi intinya buat teman-teman semua ya, bahwasanya Allah itu 24 jam nungguin kita. Jadi jangan sampai kita ini lalu lama-lama jauh dari Allah. Yuk kita bangun kembali koneksi kita dengan Allah ya. Kalau seandainya kita ini memang betul-betul pengen mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, maka dirayulah Allah. Ya dirayu Allahnya. Jangan cuma manusia aja yang suka kita puji-puji, yang suka kita rayu, yang suka kita stalking segala macam. Coba kali-kali Allahnya yang digituin. Pasti Allah bakal lebih bucin kepada kita. Ya, bismillah, mulai malam hari ini ya. Yuk kita mulai bangun kembali hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan ya Allah jaga hati kita, Allah selalu membersamai kita. Ya Allah, ya Allah, kita ini rindu sekali kepadamu.
maafin kita ya Allah yang sering lupa. Malam ini kita mau unmute ya Allah. Aku pengen kembali untuk membangun koneksi denganmu ya Allah. Pegang hati kita ya Allah. Jangan lepaskan kami lagi ya Allah. Karena kami lelah. Kami lelah karena terlalu lama menjauh darimu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dan sebagai bentuk penutup ada quotes dari Uma. Ya, bahwasanya manusia ngeblok kita karena masa lalu kita. Tapi Allah selalu ngebuka pintu karena masa depan kita. Jadi buat teman-teman, kalian pilih yang mana? Ya, kalian pilih yang mana? Oke, baik teman-teman, karena waktunya udah malam ya. Mungkin kajian kita malam hari ini segini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Kurang lebihnya Uma mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya juga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator.